Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Askiandar Aulia Putri, anggota tim PKL PTLS KK dari SMK N2 Bandung, selaku moderator di workshop hari ini. Minggu kemarin dari workshop IoT, kita sudah membahas materi tentang komputer arsitektur and IoT system design. Workshop hari ini kita akan membahas tentang penguasaan dasar elektronika dan Internet of Things. Untuk workshop hari ini akan disampaikan oleh rekan saya Fatih dari SMK N2 Cimahi. Sebelum kita masuk ke pematerian, saya akan menjelaskan rundown materi yang terdiri dari beberapa materi, yaitu identifikasi komponen aktif dan pasif, simbol, gambar, fungsi, dan kegunaan, menghitung rangkaian sederhana, hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, konsep dasar dan pengertian teknologi IoT, mengukur nilai tegangan DC, mengukur nilai komponen, membaca nilai besaran dan dengan multimeter analog, dan identifikasi perangkat instrumentasi fungsi dan kegunaan. Lalu dilanjutkan dengan laporan mingguan pekerjaan. Dan ada sesi tanya jawab yang berlangsung selama 10 menit dan diakhiri dengan penutupan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Untuk materi, waktu, dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya Fatih selaku pemateri workshop hari ini akan memulai pemateriannya. Yang pertama, mengenai identifikasi komponen aktif dan pasif, simbol, gambar, fungsi, dan kegunaan. Definisi. Komponen pasif adalah elemen dalam rangkaian elektronika yang tidak menghasilkan daya, tetapi mendisipasi, menyimpan, atau melepaskan daya. Mereka beroperasi tanpa memerlukan sumber energi eksternal dan tidak dapat mengendalikan aliran listrik berdasarkan sinyal lain. Contoh umumnya di sini terdapat tiga komponen, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Selanjutnya, kegunaan komponen pasif. Yang pertama di sini ada resistor. Resistor berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran arus listrik dalam rangkaian. Untuk kegunaannya yaitu mengatur tegangan, membagi tegangan, dan sebagai elemen pemanas dalam beberapa aplikasi. Selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi dalam medan listrik. Kegunaannya yaitu meratakan arus atau receiver, menyaring atau filter dalam rangkaian satu daya, dan memilih frekuensi pada rangkaian tuner. Selanjutnya, induktor. Induktor berfungsi untuk menyimpan energi dalam medan magnet. Kegunaannya yaitu mengatur frekuensi, menyaring, dan sebagai alat kopel atau penyambung dalam sebuah rangkaian. Selanjutnya, komponen aktif. Komponen aktif bisa memperkuat sinyal, menghasilkan, dan mengendalikan arus listrik. Untuk contoh umumnya, terdapat tiga komponen juga, yaitu dioda, transistor, dan IC atau Integrated Circuit. Yang pertama, di sini perubahan energi. Untuk kegunaannya, perubahan energi yaitu beberapa komponen aktif seperti LED atau Light Emitting Diode dapat mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain. Dalam hal ini yaitu cahaya. Contoh lainnya adalah dioda yang dapat mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah atau DC. Selanjutnya gerbang logika. IC atau Integrated Circuit yang berisi berbagai komponen aktif seperti transistor dapat melakukan fungsi logika seperti AND, OR, NOT, dan lain-lain. Ini memungkinkan komponen aktif untuk mengambil keputusan berdasarkan input sinyal dan mengendalikan operasi rangkaian selanjutnya.
Selanjutnya ada komponen penyarah arus atau dioda. Sebagai komponen aktif, digunakan untuk mengarahkan arus listrik, yaitu mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah atau DC. Kesimpulannya, komponen elektronika dibagi menjadi dua, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor tidak memerlukan sumber daya eksternal dan berfungsi untuk mengontrol arus listrik secara pasif. Komponen aktif seperti dioda, transistor, dan IC memerlukan sumber daya eksternal dan dapat memperkuat, mengatur, atau menghasilkan sinyal listrik. Pemahaman terhadap simbol, gambar, fungsi, dan kegunaan setiap komponen sangatlah penting untuk merancang, membaca, dan memperbaiki rangkaian elektronika. Dengan menguasai identifikasi komponen, kita dapat lebih mudah memahami cara kerja alat-alat elektronik di sekitar kita. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Materi kedua yaitu menghitung rangkaian sederhana. Pengantar rangkaian seri. Rangkaian listrik adalah jalur tertutup tempat arus listrik mengalir. Terdiri dari sumber tegangan, beban, seperti resistor maupun lampu, dan konduktor, yaitu kabel. Tujuannya mengalirkan energi listrik ke komponen untuk berfungsi. Komponen dasar. Di sini terdapat tegangan yang dimana ditandai dengan V, satuannya yaitu volt. Arus ditandai dengan I, satuannya adalah ampere. Hambatan ditandai dengan R, satuannya adalah ohm. Hubungan antara ketiganya yaitu hukum ohm. V volt sama dengan arus dikali hambatan. Jenis rangkaian sederhana. Rangkaian seri komponen disusun sejajar satu jalur arus sama. Tegangannya terbagi. Rangkaian paralel di komponen disusun berdampingan tegangan sama. Arus terbagi. Contoh rangkaian seri. Misal, terdapat 3 resistor masing-masing adalah 2 ohm. Total hambatan sama dengan hambatan total hambatan 1 ditambah hambatan 2 ditambah hambatan 3. Maka hasilnya 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6 ohm. Jika tegangannya adalah 12 volt, maka arusnya untuk rumusnya itu volt dibagi dengan tegangan. Dalam hal ini maka 12 volt dibagi dengan 6 ohm, yaitu 2 ampere. Contoh rangkaian paralel. Misal, terdapat 2 resistor, yang satu yaitu 4 ohm, dan yang satunya adalah 6 ohm. Maka hambatan totalnya 1 dibagi dengan 1 hambatan 1 dibagi hambatan 1 ditambah 1 dibagi hambatan 2. Maka 1 dibagi 1/4 ditambah 1/6. Hasilnya 1 dibagi 5/12 sama dengan 2,4 ohm. Jika voltnya adalah 12 volt, maka arusnya 12 dibagi 2,4 sama dengan 5 ampere. Langkah-langkah menghitung rangkaian. Pertama, identifikasi jenis rangkaian. Apakah itu seri ataupun paralel. Yang kedua, jumlahkan hambatan totalnya. Yang ketiga, gunakan hukum Ohm, yaitu volt sama dengan arus dikali hambatan. Dan juga hitung arus atau tegangan sesuai kebutuhan. Tips menghitung cepat. Untuk seri, jumlahkan langsung resistansi. Untuk paralel, gunakan rumus pembalik resistansi. Gambar rangkaian untuk memudahkan pemahaman. Kesimpulan, menghitung rangkaian sederhana penting dalam memahami kelistrikan, pahami jenis rangkaian dan rumus dasar. Latihan membuat perhitungan jadi lebih mudah. Baik.
Saya akan melanjutkan ke materi ketiga, hukum Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Tujuan pembelajaran: menjelaskan pengertian hukum Kirchhoff 1 dan 2, memahami penerapan kedua hukum pada rangkaian listrik, menyelesaikan soal menggunakan hukum Kirchhoff. Bunyi hukum: jumlah arus yang masuk ke suatu titik cabang dalam rangkaian sama dengan jumlah arus yang keluar. Untuk persamaan umumnya yaitu arus masuk sama dengan arus keluar. Contohnya, jika arus yang masuk ke titik A dan adalah dan, maka arus keluar. Ilustrasi hukum Kirchhoff 1. Di sini terdapat arus 1, arus 2, dan arus 3. Untuk arus 1, ampernya adalah 3 ampere. Untuk arus 2 adalah 2 ampere. Maka untuk mencari arus ketiga, kita perlu menjumlahkannya, yaitu arus 1 ditambah arus 2 sama dengan 5 ampere. Maka arus ketiga sama dengan 5 ampere. Bunyi hukum: dalam satu loop tertutup, jumlah total gaya gerak listrik atau disingkat dengan GGL sama dengan jumlah penurunan tegangan. Hukum Kirchhoff 2, hukum tegangan. Untuk persamaannya, sigma GGL sama dengan sigma arus dibagi dengan hambatan. Maka akan menghasilkan penjumlahan volt sama dengan 0. Ilustrasi hukum Kirchhoff 2. Gambar rangkaian tertutup dengan baterai dan buah resistor. Untuk GGL-nya itu adalah 12 volt, R1-nya 2 ohm, R2-nya 4 ohm. Maka untuk mencari arus, kita perlu membagi 12 volt dengan IR1 dan IR2 sama dengan 12 arus 2 ditambah 4 sama dengan arusnya adalah 2 ampere. Perbedaan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Aspek hukum arus untuk hukum 2 itu tegangan. Fokus titik cabang loop tertutup satuan ampere volt. Tujuan menghitung arus, menghitung tegangan atau arus dalam loop. Terdapat loop yang satu arah dan juga ada yang berlawanan arah. Untuk kesimpulannya, hukum Kirchhoff sangat penting dalam menganalisis rangkaian listrik. Gunakan hukum 1 untuk simpul, hukum 2 untuk loop tertutup. Terus berarti soal agar makin paham. Baik, materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah pengertian dasar dan pengertian IoT. Apa itu IoT? IoT atau Internet of Things adalah jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet. Setiap perangkat dapat mengumpulkan dan bertukar data. Contohnya smartwatch, smart home, sensor suhu, dan lain-lain. Definisi Internet of Things. Definisi IoT menurut para ahli, yang di sini yang pertama yaitu Kevin Ashton. IoT adalah sistem di mana objek fisik terhubung ke internet dan dapat menghubungkan serta berbagi data. Menurut Cisco, IoT adalah konektivitas segala sesuatu yang bisa terhubung dan mengirim data melalui jaringan. Komponen IoT. Perangkat things, yaitu sensor, aktuator, kamera, dan yang lain-lainnya. Di sini terdapat sensor jarak, pengukur jarak, sensor IR, sensor LDR, dan suhu. Jaringan atau network, yaitu Wi-Fi 5 GB,
5G, Bluetooth, dan lain-lain. Platform, cloud atau server, tempat data disimpan dan dianalisis. Aplikasi antarmuka atau interface untuk pengguna memantau atau mengontrol perangkat. Cara kerja IoT. Yang pertama, sensor mengumpulkan data seperti suhu, gerak, maupun cahaya. Selanjutnya, data akan dikirim ke cloud melalui jaringan. Cloud akan menganalisis data tersebut. Hasil ditampilkan melalui aplikasi untuk dikendalikan atau dipantau oleh pengguna. Contoh penerapan IoT seperti smart home, lampu otomatis, AC pintar, dan CCTV. Di dalam kesehatan, bidang kesehatan yaitu alat pemantau detak jantung. Dalam sektor pertanian, yaitu sensor kelembapan tanah. Sedangkan dalam industri, mesin pabrik otomatis. Keuntungan IoT, yaitu efisiensi dan otomatisasi. Pengambilan keputusan berbasis data, hemat waktu dan biaya, meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Tantangan dalam menghadapi IoT, keamanan data dan kompatibilitas perangkat, konektivitas yang stabil, privasi pengguna. Kesimpulan, IoT merupakan perangkat IoT menghubungkan perangkat ke internet untuk memudahkan hidup manusia. Penerapannya luas, seperti rumah, kota, industri, pertanian, dan kesehatan. IoT memiliki potensi besar, tetapi perlu memperhatikan tantangan seperti keamanan dan privasi. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengukuran tegangan DC atau searah. Definisi, tegangan atau beda potensial listrik adalah perbedaan jumlah energi listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Tegangan ini yang mendorong elektron untuk mengalir dari satu titik ke titik lainnya, sehingga menciptakan arus listrik. Tegangan diukur dalam satuan volt, yang dinamai dari ilmuwan Alessandro Volta, penemu baterai listrik pertama. Semakin besar tegangan, semakin besar pula dorongan bagi elektron untuk mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Jenis-jenis tegangan. Yang pertama yaitu tegangan DC atau direct current. Tegangan yang berasal dari baterai, aki, adaptor, dan solar cell, serta digunakan dalam perangkat elektronik. Selanjutnya ada tegangan AC atau alternating current. Tegangan yang dihasilkan oleh pembangkit listrik, genset, dan turbin angin, serta digunakan untuk distribusi listrik rumah dan industri. Perbedaan tegangan DC dan AC. Aspeknya yaitu arah arus, sumber, simbol, polaritas, dan penggunaan. Untuk tegangan DC mengalir searah dari positif menuju negatif. Baterai untuk sumbernya yaitu baterai, adaptor, dan power supply. Untuk simbolnya V yaitu volt. Untuk polaritas terdapat dua kutub yaitu kutub positif dan negatif. Untuk penggunaannya digunakan dalam perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, dan sirkuit elektronik. Tegangan AC. Dalam aspek arah arus, tegangan AC berubah-ubah, bisa netral maupun pasang. Untuk sumber, stop kontak PLN, generator, maupun trafo. Untuk simbolnya, volt, hanya ditambah simbol di atasnya. Untuk polaritas, tidak memiliki kutub atau bisa dua-duanya. Untuk penggunaan
digunakan untuk distribusi rumah dan industri. Definisi tegangan DC. Tegangan DC atau direct current adalah tegangan listrik yang mengalir dalam satu arah tetap dan memiliki polaritas yang konstan, yaitu positif dan negatif. Tidak seperti tegangan AC yang berubah-ubah, tegangan DC bersifat stabil dan tidak berfluktuasi secara periodik. Tegangan DC, direct current, adalah tegangan listrik yang mengalir dalam satu arah tetap dan memiliki polaritas yang konstan, positif dan negatif. Nah, dua kali. Ciri-ciri tegangan DC. Satu, mengalir dalam satu arah tetap dari positif ke negatif. Yang kedua, memiliki polaritas tetap positif dan negatif, sehingga pengukurannya harus sesuai dengan kutubnya. Yang ketiga, sumber utamanya yaitu baterai, power bank, adaptor, panel surya. Yang keempat, biasanya digunakan untuk perangkat elektronik seperti AC, ponsel, dan motor DC. Tegangan DC banyak digunakan dalam perangkat elektronik karena kestabilannya dan kemampuannya untuk menyuplai daya dalam jangka waktu yang lama tanpa fluktuasi. Selanjutnya multimeter atau avometer. Multimeter adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur tegangan volt, arus ampere, dan hambatan ohm dalam suatu rangkaian listrik atau elektronik. Multimeter sering disebut juga avometer karena dapat mengukur ampere, arus listrik, volt, tegangan, dan hambatan. Jenis multimeter dibagi menjadi dua, yaitu digital dan analog. Untuk digital disingkat dengan DDM, digital multimeter, dan analog AM, AMM, analog multimeter. Multimeter digital. Bagian-bagian multimeter. Probe merah dan probe hitam. Selektor untuk memilih jenis pengukuran dan layar display untuk membaca hasil pengukuran. Simbol tegangan pada multimeter, AC voltage. Pengukuran tegangan DC multimeter digital. Langkah pertama yaitu putar selektor multimeter ke mode voltage. Tekan tombol select untuk memilih tegangan yang akan diukur. Pilih mode pengukuran AC dengan melihat indikator pada layar. Hubungkan probe merah dan hitam ke dua titik sumber listrik. Baca angka yang muncul di layar multimeter. Selanjutnya multimeter analog. Bagian-bagian multimeter. Yang pertama batas skala, jarum penunjuk, selektor untuk memilih jenis pengukuran, probe merah, dan probe hitam. Simbol tegangan pada multimeter AC voltage adalah ACV. Pembacaan skala pada multimeter analog. Yang pertama, atur selektor ke DC volt atau DC voltage. Pilih tentang tegangan yang sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika tidak tahu perkiraannya, mulai dari skala tertinggi yaitu 250 volt, lalu turunkan jika perlu. Pada multimeter ini, pilihan skala DC terdapat 0,1 volt, 2,5 volt, 10 volt, 50 volt, 250 volt, dan 1000 volt. Hasil di skala multimeter winner, gunakan skala yang sesuai dengan rentang yang dipilih. Misalnya, jika selektor di posisi 10 volt, gunakan skala 10 volt di layar. Jika selektor di 50 volt, maka angka pada skala 50 volt. Periksa pergerakan jarum jika jarum bergerak mundur. Beberapa probe terbalik, jadi tukar posisi probe. Jika jarum terlalu sedikit bergerak, coba turunkan skala agar lebih akurat. Jika jarum menyentuh batas maksimum, naikkan skala untuk menghindari kerusakan. Pengukuran tegangan DC multimeter analog. Langkah pertama,
Putar selektor ke arah pengukuran DC voltage atau DC volt. Pilih skala yang lebih tinggi dari perkiraan tegangan yang akan diukur. Hubungkan prob merah ke titik tegangan positif dan prob hitam ke ground atau netral. Perhatikan jarum pada layar multimeter yang akan bergerak ke angka yang menunjukkan tegangan. Jika jarum tidak bergerak atau bergerak ke arah yang salah, pastikan prob tidak terbalik. Perhitungan tegangan DC. Jika dalam penggunaannya kita memilih menggunakan 0,5 dan 0,25 volt, maka skala yang dilihat yakni pada skala 0 sampai 2.500. Lalu konveksi nilainya ke skala 2,5 volt atau 0,5 volt. Contoh, jika dalam penggunaannya kita memilih penggunaan di 0,5 dan 0,25 volt, maka skala yang dilihat yakni skala 0 sampai 250, lalu konversi nilainya ke skala 2,5 volt atau 0,5 volt. Untuk perhitungannya, 125 dibagi dengan 250 dikali dengan 0,5, maka hasilnya 0,25 volt. Jadi tegangan yang diukur adalah 0,25 volt. Jika kita memilih selektor pada 2,5 dan pada saat pengukuran jarum menunjukkan ke angka 50, maka berikut adalah cara untuk mengkonversi nilainya. 50 dibagi dengan 250 lalu dikalikan dengan 2,5, maka hasilnya 0,5 volt. Jadi tegangan yang diukur adalah 0,5 volt. Jika kita memilih selektor pada 1000 dan pada saat pengukuran jarum menunjukkan ke angka 50, maka berikut adalah cara mengonversinya. 50 dikali 10 sama dengan 500 volt. Jadi tegangan yang diukur adalah 500 volt. Perhatikan batas maksimal pengukuran. Mode ini hanya cocok untuk mengukur tegangan tinggi ratusan hingga 1000 volt. Jika tegangan yang diukur terlalu kecil, misalnya hanya beberapa volt, maka jarum tidak akan bergerak signifikan dan pengukuran menjadi kurang akurat. Untuk tegangan rendah, lebih baik gunakan skala yang lebih kecil agar hasilnya lebih mudah dibaca. Keselamatan saat mengukur tegangan DC. Ketika melakukan pengukuran tegangan DC, penting untuk selalu memperhatikan aspek keselamatan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pengukuran, menjaga peralatan tetap berfungsi dengan baik, serta melindungi diri dari potensi bahaya listrik. Beberapa langkah keselamatan yang perlu diperhatikan. Pastikan prop dalam kondisi baik sebelum digunakan. Jangan menyentuh ujung prop saat mengukur tegangan tinggi. Selanjutnya, menghindari menyentuh ujung prop saat mengukur tegangan tinggi. Gunakan alat pelindung jika bekerja dalam tegangan tinggi. Kesimpulan, tegangan DC memiliki polaritas sehingga pada saat melakukan pengukuran kita perlu menempatkan prob dalam bentar sesuai dengan polaritasnya. Multimeter digunakan untuk mengukur tegangan DC dengan akurat. Pastikan memilih mode yang sesuai saat pengukuran. Selalu perhatikan keselamatan saat menggunakan multimeter. Wis. Baik, akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Mengukur nilai komponen elektronika. Mengukur nilai komponen elektronika. Dalam dunia elektronika, kita mengenal berbagai jenis komponen seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Setiap komponen memiliki nilai tertentu yang mempengaruhi cara kerja rangkaian listrik secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengukur nilai-nilai tersebut, baik untuk keperluan perakitan, pemeriksaan, maupun perbaikan.
Alat-alat yang digunakan untuk pengukuran. Untuk melakukan pengukuran nilai komponen, terdapat beberapa alat bantu yang bisa digunakan. Yang paling umum adalah multimeter, baik ya analog maupun digital. Selain itu, ada juga LCR meter yang lebih canggih dan mampu mengukur induktasi, kapasitansi, serta resistansi. Untuk memeriksa kondisi kapasitor secara lebih akurat, teknisi sering menggunakan ESR meter. Sementara itu, untuk mengenali nilai resistor tanpa alat ukur, kita bisa menggunakan tabel kode warna. Mengukur nilai resistor. Resistor adalah salah satu komponen yang paling penting dijumpai dalam rangkaian elektronik. Untuk mengukur nilai resistansi, kita cukup mengukur multimeter ke posisi ohm, kemudian menyentuhkan probe pada kedua kaki resistor. Nilai resistansi akan langsung terbaca di layar. Selain itu, kita juga bisa mengetahui nilai resistor dari cincin warna yang terdapat di badan resistor. Misalnya, jika warnanya merah, merah coklat, berarti nilainya adalah 220 ohm. Pengetahuan tentang kode warna ini sangat berguna ketika alat ukur tidak tersedia. Mengukur nilai kapasitor. Kapasitor menyimpan muatan listrik dalam waktu singkat. Untuk mengukur nilainya, kita perlu multimeter yang mendukung pengukuran kapasitansi. Caranya adalah dengan melepaskan kapasitor dari rangkaiannya terlebih dahulu. Lalu sambungkan kedua kaki kapasitor ke probe multimeter. Hasilnya pengukuran biasanya akan tampil dalam satuan nanofarad, mikrofarad, ataupun picofarad. Penting untuk diketahui bahwa tidak semua multimeter memiliki fitur ini, sehingga terkadang diperlukan alat tambahan seperti LCR meter. Mengukur nilai induktor. Beberapa nilai resistor, beberapa berbeda dari resistor dan kapasitor. Nilai induktor tidak bisa diukur menggunakan multimeter biasa. Untuk itu, dibutuhkan alat khusus bernama LCR meter. Langkah-langkahnya cukup mudah. Sambungkan kedua ujung induktor ke probe LCR meter. Atur alat ke mode pengukuran induktasi, lalu baca nilainya di layar. Satuan yang digunakan biasanya adalah Henry, milihenry, atau mikrohenry. Mengingat nilai induktasi cenderung kecil, penting untuk menggunakan alat dengan akurasi tinggi. Tips dan tips dan perhatian saat mengukur komponen. Sebelum pengukuran, selalu pastikan bahwa rangkaian dalam keadaan mati atau tidak teraliri listrik. Hal ini penting demi keselamatan dan keakuratan hasil. Jika ingin hasil pengukuran yang lebih tepat, sebaiknya lepaskan komponen dari papan rangkaian atau PCB. Selain itu, kapasitor bisa menyimpan muatan meskipun sudah dilepas dari rangkaiannya. Karena maka dari itu, berhati-hatilah dan gunakan alat yang tepat agar tidak terjadi konsleting atau kejutan listrik. Pastikan juga bahwa alat ukur yang digunakan berada dalam batas rentang nilai komponen yang akan diukur. Contoh pengukuran. Soal 1. Sebuah resistor memiliki warna coklat, hitam, merah, dan emas. Jawabannya, nilai adalah 1 coklat, 0 untuk hitam, dikalikan 100 merah. Maka hasilnya adalah 1000 ohm atau 1 k ohm dengan toleransi 5% dari gelang emas. Soal 2. Sebuah kapasitor bertuliskan 1000 pikofarad dan saat diukur menunjukkan 98 mikrofarad. Jawabannya, jika toleransinya adalah 10%, maka kapasitor tersebut masih berada dalam batas normal dan layak dipakai. Kesimpulan, kemampuan mengukur nilai komponen elektronika sangat penting bagi teknisi meskipun belajar teknik elektro.
Alat-alat seperti multimeter dan LCR meter sangat membantu dalam proses ini. Selain mengetahui cara penggunaan alat, penting juga memahami teori dasar seperti kode warna, resistor, dan bagian-bagian pada multimeter analog. Multimeter analog memiliki beberapa bagian utama yang penting untuk diketahui sebelum digunakan. Di bagian atas terdapat skala pengukuran berbentuk setengah lingkaran yang memuat beberapa garis nilai untuk satuan volt, ampere, dan ohm. Jarum penunjuk akan bergerak mengikuti besarnya arus yang mengalir ke alat. Di bagian tengah biasanya terdapat selektor switch, yaitu saklar pemilih yang digunakan untuk menentukan jenis dan batas pengukuran. Sementara itu, dua buah kabel probe, yaitu merah dan hitam, digunakan sebagai penghubung ke alat ke titik-titik pengukuran dalam rangkaian listrik. Cara mengukur tegangan listrik atau volt. Untuk mengukur tegangan, pengguna harus terlebih dahulu menentukan apakah yang diukur adalah tegangan searah, DC volt, atau bolak-balik atau AC volt. Setelah memilih mode yang sesuai pada selektor switch, probe merah dihubungkan ke kutub positif dan probe hitam ke kutub negatif dari sumber tegangan. Saat alat diaktifkan, jarum akan bergerak menuju suatu nilai pada skala volt. Pengguna harus membaca nilai ini dengan cermat, menyesuaikan posisi jarum terhadap skala yang sesuai dengan batas tegangan yang dipilih pada selektor. Cara mengukur arus listrik atau ampere. Pengukuran arus dilakukan dengan memilih mode DC ampere pada multimeter. Berbeda dengan tegangan yang bisa diukur secara paralel, pengukuran arus harus dilakukan secara seri dengan komponen atau jalur yang ingin diketahui arusnya. Setelah multimeter terpasang pada jalur tersebut, arus yang mengalirkan akan menyebabkan jarum bergerak. Nilai yang ditunjukkan harus dibaca berdasarkan skala ampere pada layar. Perlu diperhatikan bahwa pengukuran arus memiliki resiko yang lebih tinggi, sehingga sangat penting untuk memastikan arus yang diukur tidak melebihi kapasitas maksimum alat. Cara mengukur hambatan atau resistansi. Pengukuran hambatan atau resistansi membutuhkan perhatian khusus, terutama pada tahap kalibrasi. Setelah selektor diputar ke bagian ohm, langkah pertama adalah menyentuhkan kedua probe untuk melakukan kalibrasi. Selanjutnya jarum harus disetel hingga menunjukkan angka 0 pada skala ohm menggunakan tombol putar kecil. Setelah itu, probe dapat ditempelkan pada kedua ujung resistor atau jalur yang ingin diketahui hambatannya. Hasil pengukuran akan muncul dalam skala ohm yang biasanya bersifat nonlinier sehingga membaca nilainya memerlukan ketelitian ekstra. Membaca skala dengan benar. Salah satu tantangan dalam menggunakan multimeter analog adalah kemampuan membaca skala dengan benar. Setiap fungsi seperti tegangan, arus, dan hambatan memiliki skala tersendiri. Untuk tegangan dan arus, skala yang digunakan bersifat linier, sehingga pembacaan lebih mudah karena jarak antar angka konsisten. Namun, pada mode resistansi, skala bersifat non-linier, yang artinya jarak antar angka tidak sama. Dalam kasus ini, pengguna perlu memperhatikan posisi jarum dengan cermat, serta menyesuaikan hasil dengan pengali atau range yang digunakan pada selektor switch. Tips penggunaan yang aman dan akurat. Agar pengukuran lebih aman dan hasilnya akurat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menggunakan multimeter analog.
Pastikan selektor berada pada posisi yang benar sebelum memulai mengukur. Saat menggunakan mode resistansi, lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Disarankan pula untuk memulai pengukuran dengan memilih batas tertinggi, kemudian menurunkannya secara bertahap untuk mendapatkan hasil yang lebih presisi. Selain itu, hindari menyentuh bagian logam pada probe karena dapat mempengaruhi pembacaan, khususnya dalam pengukuran resistansi. Kesimpulan, multimeter analog adalah alat yang sangat bermanfaat dalam dunia kelistrikan. Walaupun memerlukan ketelitian dalam pembacaan, alat ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari mengecek tegangan baterai, memeriksa arus dalam rangkaian, hingga mengukur hambatan komponen. Dengan memahami bagian-bagian alat, cara kerja jarum penunjuk, serta teknik membaca skala dengan tepat, pengguna akan mampu melakukan pengukuran dengan lebih percaya diri dan aman. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke materi identifikasi perangkat instrumentasi, fungsi, dan kegunaannya. Apa itu perangkat instrumentasi? Perangkat instrumentasi adalah alat atau sistem yang digunakan untuk mengukur, memantau, dan mengendalikan variabel fisik seperti tekanan, suhu, level, aliran, dan lain-lain dalam suatu proses industri. Instrumentasi memiliki peran penting dalam menjaga keandalan, efisiensi, dan keselamatan sistem industri. Tujuan dan fungsi utama instrumentasi. Instrumentasi tidak hanya mencatat data, tapi juga berperan sebagai indera dari suatu sistem. Fungsi-fungsinya antara lain memastikan proses berjalan dengan sesuai standar, memberi data untuk pengambilan keputusan secara otomatis maupun manual, melindungi sistem dari kondisi abnormal atau berbahaya, dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Jenis-jenis perangkat instrumentasi. Yang pertama, sensor dan transducer. Mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik. Sensor dan transducer. Selanjutnya, transmitter. Mengirim sinyal hasil pengukuran ke sistem kontrol. Controller. Mengolah sinyal dan memberi perintah aksi. Aktuator. Menjalankan fisik seperti membuka katup. Indikator dan perekaman menampilkan dan merekam data proses. Sensor dan transducer. Sensor adalah alat yang mendeteksi perubahan fisik seperti suhu, tekanan, atau level. Transducer mengubah sinyal dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya, thermocouple untuk mengukur suhu, strain gauge untuk mengukur tekanan atau regangan. Sensor sangat penting karena mereka adalah titik awal dari semua sistem instrumentasi. Transmitter. Transmitter bertugas mengirimkan hasil pengukuran dari sensor ke sistem pengendali. Contohnya, transmitter tekanan akan mengubah sinyal dari sensor tekanan menjadi sinyal standar, biasanya berada di 4-20 miliampere yang bisa diproses oleh controller. Transmitter menjamin bahwa sinyal bisa dikirim dengan akurat, bahkan dalam jarak jauh. Selanjutnya, controller. Controller mengambil data dari transmitter, lalu membandingkannya dengan nilai set point dan mengirimkan perintah koreksi jika ada perbedaan. Contoh controller, PID controller yang banyak digunakan karena dapat mengatur kecepatan respons, stabilitas, dan keakuratan. Selanjutnya aktuator. Aktuator berfungsi untuk mengubah sinyal kontrol menjadi aksi mekanis. Contohnya itu motor listrik, katup pneumatik,
atau servo yang membuka atau menutup aliran cairan atau gas sesuai perintah dari controller. Indikator dan perekam. Indikator memberikan tampilan visual secara langsung terhadap nilai-nilai proses seperti suhu, tekanan, level. Perekam menyimpan data selama periode waktu tertentu, penting untuk analisis performa atau investigasi gangguan. Kini, banyak sistem menggunakan data logger digital atau HMI, Human Machine Interface yang canggih. Kesimpulan, perangkat instrumentasi sangat penting dalam industri karena membantu menjaga kelancaran dan keamanan proses. Setiap komponen seperti sensor, transmitter, controller, aktuator, maupun indikator bekerja sama dalam sistem yang saling mendukung. Memahami fungsi dan cara kerja setiap perangkat adalah kunci bagi teknisi, insinyur, dan operator dalam mengoptimalkan sistem otomatisasi. Terima kasih. Untuk materi cukupkan sampai sini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil laporan mingguan. Nah, laporan mingguan pekan 3, 27 Juli sampai 31 Juli. Untuk ringkasan kegiatan mingguan, agendanya, yang pertama, saya melakukan observasi operasional dan rekapitulasi data master relay. Yang kedua, troubleshooting dan rekondisi perangkat IWK Home Automation. Sebelum lanjut kegiatannya, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang master relay. Apa itu master relay? Master Relay merupakan modul IoT Power Distribution hasil pengembangan tingkat lanjut atau upgrade dari ekosistem IWK Home Automation. Perangkat ini dirancang khusus untuk mengontrol beban listrik AC arus tinggi secara nirkabel sekaligus memantau konsumsi daya secara real time. Untuk peningkatan sistemnya, yang pertama yaitu aktuasi beban tinggi High Load Switch menggunakan Solid State Relay bertipe Voltech SSR 40DA yang mampu untuk menahan 8.800 watt hingga 40 ampere, menggantikan relay mekanis sehingga menghilangkan resiko keausan fisik dan percikan api spark free. Selanjutnya, telemetri daya presisi. Mengintegrasikan modul PZM004T V3 dengan steering sensor dengan APK Kyoto Develop yang dapat menyajikan data visual diagram berdasarkan kriteria waktunya, yaitu konsumsi daya harian, mingguan, maupun bulanan. Untuk yang terakhir yaitu penambahan output pada terminal, menyediakan output untuk pemasangan beban yang lebih banyak dan juga disertai lampu penerangan yang berfungsi sebagai beban bawaan dan indikator alat menyala. Mengapa alat ini perlu di maintenance? Untuk latar belakangnya sendiri, sebagai perangkat yang menangani distribusi arus listrik tinggi secara konstan, Master Relay membutuhkan tingkat keandalan dan stabilitas sistem yang mutlak. Untuk fokus analisisnya, yaitu anomali data sensor, mencegah terjadi data stuck atau pembacaan daya yang tidak relevan di aplikasi. Yang kedua, stabilitas transmisi, memastikan tidak ada antrean paket data atau kegagalan komunikasi antara alat dengan server. Integritas hardware, mencegah isu kritis seperti panas berlebih, overheat, pada modul SSR maupun kabel penyambung saat dibebani alat berat. Prosedur maintenance atau cara pengerjaannya. Di sini saya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, inspeksi visual dan kelistrikan. Untuk alatnya sendiri yaitu seperti ini, dan ini aktuator pengeluarannya atau outputnya. Yang pertama, saya memeriksa keseluruhan komponen fisik alat agar meminimalisir kesalahan fisik panel. Melakukan riset aktif berkala melalui kabel steker daya alat agar dapat terkoneksi ulang.
Melakukan pemasangan beban alat melalui terminal output panel untuk memeriksa sensor berjalan atau tidak. Untuk inspeksi virtualnya, pertama-tama saya mengambil visual data hasil pembacaan sensor melalui APK Hyoto Develop pada bagian dashboard utama. Selanjutnya, saya melakukan pengecekan input data melalui MQTT jika data pada APK belum tersedia. Selanjutnya, saya mendata keseluruhan hasil observasi pada sheet dengan melampirkan bukti gambar pada setiap sesinya, yaitu sesi pagi dan sesi sore. Hasil observasi data laporan. Kesimpulan evaluasi mingguan. Berdasarkan rekapitulasi data 2 pekan ini, sistem kelistrikan pada panel master relay berjalan cukup normal di akhir dengan sedikit indikasi kegagalan data input. Kendala atau insiden error yang tercatat sepenuhnya terjadi pada sisi visualisasi antar muka atau interface. Ditemukan kasus di mana data daya di dashboard mengalami delay atau stuck yang mengidentifikasikan perlunya perbaikan pada sinkronisasi software atau penyesuaian stabilitas koneksi jaringan, bukan pada komponen listrik fisiknya. Selanjutnya, IWK Home Automation, perbaikan modul fisik dan sinkronisasi web server. Konteks atau signifikasi dalam hal troubleshooting IWK ini. Untuk fokus kegiatannya, kami melakukan proses identifikasi perbaikan perangkat keras, hardware, dan kalibrasi perangkat lunak software pada unit IWK Home Automation yang mengalami kerusakan atau gagal fungsi di lapangan. Untuk informasi lebih detailnya, kami mengembalikan fungsionalitas unit IWK ke standar operasional yang optimal. Proses ini sangat krusial untuk memastikan tidak ada alat cacat, baik secara fisik maupun konektivitas server, yang lolos sebelum didistribusikan atau digunakan kembali. Pemetaan kendala mayoritas. Berdasarkan sampel 13 unit dari keseluruhannya yang sudah saya tangani, dapat disimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 tingkat kerusakan, yaitu yang pertama tingkat lanjut, risiko kritis, dan fatal hardware. Kerusakan tingkat tinggi yang berpusat pada kegagalan modul solid state relay atau SSR. Kegagalan ini seringkali memicu konsleting arus yang merusak jalur printed circuit board atau PCB. Kasus ini menempati urutan dengan frekuensi tertinggi dan cukup beresiko merusak komponen lainnya. Tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan menengah, anomali telemetri sensor. Malfungsi pada modul sensor kelistrikan PZM yang mengakibatkan sistem gagal menampilkan data konsumsi daya. Menempati urutan kedua terbanyak di lapangan karena proses perbaikannya memakan cukup waktu lama. Untuk tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan ringan, integritas fisik dan konfigurasi eksternal. Mencakup malfungsi pada aktuator, seperti pergantian lampu, penyesuaian konfigurasi node saklar maupun steker, serta perbaikan penyambungan kabel yang longgar atau kurang sesuai. Proses pemulihannya cukup cepat dan praktis. Untuk prosedur reparasi, cara pengerjaannya, tahap pertama, saya menganalisis dan identifikasi awal, mencocokkan informasi permasalahan fisik pada kardus unit IWK dengan data rekam jejak atau log di Google Sheet untuk memetakan spesifikasi kerusakan awal. Selanjutnya, menganalisis kemungkinan kerusakan yang terjadi dan menyiapkan alat dan komponen. Selanjutnya, di tahap kedua, reparasi hardware dan konfigurasi server, saya setelah persiapan awal terpenuhi, selanjutnya melakukan assembly atau konfigurasi jaringan ISP dengan Arduino IDE. Disesuaikan dengan kondisi kerusakan. Apabila hardware memiliki kerusakan yang cukup parah, maka diutamakan untuk memperbaiki komponen bermasalahnya dahulu. Setelah aman, maka konfigurasikan kembali semua ISP dengan registrasi GUID serta perintah pada APK. Untuk tahap ketiga, pengujian akhir dan dokumentasi alat, tahap ini
melakukan sesi dokumentasi dan pendataan ulang pada kardus fisik maupun pada log troubleshoot sheet agar alat yang sudah diperbaiki siap untuk digunakan maupun dikirim kembali di kemudian harinya. Untuk contoh video dokumentasi akhirnya, seperti pada video di sini. Di sini tim kami melakukan pengujian secara fisik maupun secara virtual. Bisa dilihat hasilnya baik setelah diperbaiki. Baik aktuator lampu maupun steker masih berjalan dengan sempurna. Lalu di sini video menampilkan beberapa bagian dari alat tersebut dan mendemonstrasikan penggunaan secara virtual. Cukup begitu untuk videonya. Selanjutnya, hasil rekondisi data laporan. Di sini terdapat visual log sheet. Ini adalah alat-alat yang sudah kami benahi. Kesimpulannya, penerapan prosedur pemecahan masalah atau troubleshooting yang sistematis membuahkan hasil yang terukur. Pada pekan ini, tim PKL kami berhasil melakukan perbaikan menyeluruh, mengonfigurasi ulang konektivitas server, dan meloloskan uji kontrol pada 13 unit EWK Home Automation. Seluruh unit tersebut kini telah dipulihkan ke status operasionalnya, yaitu 95%. Kedepannya, kami akan melakukan perbaikan kembali untuk alat IWK lainnya, bukan hanya untuk IWK Home Automation saja. Kesimpulan evaluasi mingguan dan rencana tindak lanjut. Pertama, pemeliharaan master relay. Sistem kelistrikan tegangan tinggi pada master relay terbukti berjalan dengan stabil dan sangat normal. Kendala minor hanya ditemukan pada sisi latensi visualisasi antar muka atau delay dashboard yang mengonfirmasi bahwa arsitektur perangkat keras master relay cukup layak dan aman. Selanjutnya, pemulihan unit IWK. Proses identifikasi dan perbaikan bertingkat berhasil memulihkan fungsi 13 unit IWK Home Automation secara menyeluruh fisik dan server. Tingginya tingkat kerusakan fatal pada sirkuit PCB atau SSR tingkat lanjut menjadi catatan penting bahwa unit versi sebelumnya memiliki kerentanan saat menghadapi beban kelistrikan yang fluktuatif. Untuk rekomendasi dan tindak lanjutnya, kami akan melanjutkan observasi data. Personal saya akan melanjutkan observasi data daya pada master relay untuk memastikan tidak ada anomali jangka panjang. Dan kami akan melanjutkan proses rekondisi sisa unit IWK yang masih bermasalah dengan fokus kehati-hatian pada jalur kelistrikan PCB. Baik, terima kasih. Cukup demikian untuk pematerian serta hasil laporan mingguan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kepada pemateri. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini berlangsung selama 10 menit. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau bertanya di kolom komentar. Baik, karena tidak ada pertanyaan, untuk sesi tanya jawab saya izin akhiri. Terima kasih untuk rekan pemateri yang sudah membagikan ilmunya, juga untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Untuk workshop hari ini saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.